والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء رب العالمين أبي القاسم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. رب يسر ولا تعسر رب تمن بخير يا مدبر دبر ويا ميسر يسر ويا مسهل سهل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kalau kita ingin mengklasifikasikan, memilah-milahkan kumpulan manusia atau kumpulan masyarakat Islam, maka kumpulan tersebut itu tidak luput daripada 4 atau 5 kumpulan. Dalam dunia ibadah dan juga dalam dunia sembahyang, kumpulan yang pertama yang sembahyangnya tiap waktu 5 waktu. Kumpulan yang kedua yang sembahyangnya hanya sekali dalam seminggu. Kumpulan yang ketiga yang sembahyangnya hanya sekali dalam setahun, hari raya, kita puasa. Kumpulan yang keempat yang sembahyangnya disembahyangkan pada waktu dia meninggal dunia. Ada yang sembahyangnya tiap waktu, ada yang sembahyangnya sekali seminggu, ada yang sembahyangnya sekali setahun, dan yang keempat yang disembahyangkan 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan sujudnya, Allahu Akbar, yang selepas itu diusung dan dimasukkan ke dalam liang kubur. Jadi dengan kita yang tergolong dalam kumpulan yang pertama yang melaksanakan sembahyang 5 waktu. Jadi kalau kita hubungkan dengan kehidupan di dunia, ada di antara daripada kita yang berpeluang untuk kita menjadi tetamu kepada kerajaan atau menjadi tetamu kepada yang Pertuan Agung, menteri besar, menteri-menteri, atau juga dengan dewa atau seumpamanya. Ada juga di antara daripada mereka yang hanya berpeluang untuk mendapatkan kehormatan yang semacam itu, mungkin sekali dalam seumur hidup. Mungkin juga ada yang pada tiap tahun, semalam tokoh mahal hijrah, berikutnya entah mendapatkan ingat dan juga mendapatkan kehormatan yang seperti apa, berikutnya entah mendapatkan kehormatan yang seperti apa. Tengok, baik yang menjadi tetamu kehormatan, yang berpeluang untuk berjumpa pada tiap waktu, karena kita bekerja di istana Tuanku atau Tuan Khalifah, atau juga yang di Pertuan Agung, atau juga dengan kita yang jarang sekali dengan kita datang dan juga mendapatkan kehormatan yang seperti itu. Rasanya dalam dunia kehidupan manusia hampir tidak ada perbedaan sikap antara sikap dengan sikap antara dua kumpulan manusia tadi itu, yang hidupnya bergelut dengan istana, bergelut dengan pejabat, atau bergelut dengan pekerjaan, dengan ofisnya, dan juga yang jarang sekali datang berurusan ke situ. Semuanya mesti akan mempersiapkan diri dengan pakaian yang layak dan juga dengan penampilan yang sopan santun. Ini bahasa rasional, bukan bahasa hukum. Jadi kita yang sudah dekat dengan Tuan Khalifah, yang sudah dekat dengan Tuanku, mesti pakaian kita kemas, rapi, cantik, elok, bagus, harum. Sementara kita berpeluang hanya sekali dalam setahun atau seumur hidup, kita akan mendapatkan kehormatan tokoh mahal hijrah, kita akan mendapatkan penghormatan sebagai guru ideal yang paling baik. Setelah diadakan kaji selidik, ternyata kita terpilih di antara daripada akan mendapatkan penghormatan daripada Tuhan itu sendiri. baik yang senantiasa mundar-mandir ulang-alik ataupun juga yang jarang-jarang sekali datang ke situ,
maka pada saat besok malam kita akan mendapatkan kehormatan sebagai tetamu kehormatan untuk datang ke istana, mandi, berpakaian kemas rapi dan cantik, berwangi-wangian. Kalau seandainya janggut kurang kemas rapi, satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, mesti akan kita rapikan. Kalau baju kita rasa-rasa tidak sopan, akan kita ganti. Kalau penampilan kita tidak layak, jelas sekali, itu akan kita tukar dan kita akan gantikan dengan yang lain. Itu kita dengan makhluk sudah semacam itu. Bagaimana kalau pada saat dengan kita ke rumah Allah Jalla wa'ala, yang semacam mana saya katakan tadi, ada yang datang ke rumah Allah tiap waktu, ada yang datang ke rumah Allah sekali dalam seminggu. Takkan yang sekali dalam seminggu tadi itu kita tidak mempersiapkan diri untuk kita menjadi tetamu kehormatan dengan pakaian yang lebih layak dan sopan. Perbandingan yang seperti apapun bandingannya, tetap saja dengan kita tidak boleh menyamakan antara dua maqamul khaliq dengan maqam al-makhluk. Maqam sang pencipta dengan maqam makhluk yang dicipta. Kalau seperti itu keadaan kita, pakaian sopan dengan sampirnya, dengan sorbannya, dengan selendangnya, dengan sokonya, dengan bijinya, dengan kopiahnya, dan juga dengan pakaian yang serba kemas dengan bau-bauan yang harum. Pada saat ketika dengan kita menjadi kehormatan untuk menjadi tetamu negara, takkan dengan kita tidak melakukan benda yang sama saat ketika dengan kita menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala. Di sini kebincangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang sehingga saat ketika aku mendapatkan kehormatan daripada seorang makhluk, maka dengan aku baju yang mana, sampin yang mana, jubah yang mana, soko yang mana, pakaian yang mana, minyak harum yang mana, itu kita pilih-pilih terlebih dahulu, supaya pada masa kita bersalaman, supaya pada masa kita berpelukan akan keciuman bau harum dan wangi daripada kita. Pada saat kita akan mendapatkan anugerah kehormatan, rahmat, maghfirah, rinayah, perlindungan, kasih sayang, perhatian, keamanan, kesejahteraan dunia dan akhirat lebih layak kita dengan pakaian yang lebih kemas daripada itu. Dapat dipahami bahasanya? Seperti itu. Kalau tadi itu baru kita mendapatkan kehormatan yang secara pasti makhluk tidak bagikan kita kesehatan, tidak bagikan kita peluang hidup, rezeki daripada Sang Pencipta, kehidupan daripada Sang Pencipta, kesehatan daripada Sang Pencipta, hidayah daripada Sang Pencipta, taufik daripada Allah, inayah daripada Allah, perlindungan daripada Allah, rahmat daripada Allah, maghfirah daripada Allah, syurga pun juga daripada Allah. Takkan dengan kita dirikan Allah dalam penampilan dan juga dalam pakaian kita. Jadi aku yang bagikan segala-galanya kepada kalian, yang sehingga kalian dapat hidup, dapat mendengar, dapat melihat, dapat bercakap-cakap, melangkah ke sana kemari, memikirkan yang itu dan ini dengan akal yang kuberikan, dengan pemikiran yang sehat, yang sehingga dengan berbagai kemudahan-kemudahan hidup yang kita rasakan, yang sehingga dengan perantaraan akal pemikiran yang sehat, alhamdulillah kita dapat mensejahterakan orang ramai, dan alhamdulillah dengan kita dapat membenteras kemaksiatan dan kemungkaran, dan juga dengan pengangguran dan kemiskinan yang ada di negara kita. Tetap semuanya itu adalah anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. SMS masuk, kita buka bank, insya Allah flight 709 flight GT Lion Air, atau juga Singapore SQ, atau dengan Garuda, atau dengan NH Malaysia 770, insya Allah ikut jadwal yang ditetapkan, aku akan tiba di KLIA pada pukul 9.30. Bagaimana seketika dengan kita menunggu sang kekasih kita, mesti kita begitu di mata jiwa. Tunggu, kita tengok betul, kita nantikan sungguh, Masya Allah, tabarakallah. Kenapa? Sebab kita akan memeluk sang kekasih atau anak kita yang lama meninggalkan kita.
Kita tunggu dengan penuh kesabaran, tunggu mata kita tak akan kita tengok ke sana, sebab kita tahu nanti dengan anak kita atau juga dengan sang kekasih kita tadi itu, atau dengan menteri besar atau dengan tuanku akan keluar daripada pintu VIP daripada sebelah sana atau daripada immigration, mata kita terus saja fokus ke sana. Itu yang kita nantikan makhluk. Tapi kenapa saat ketika yang kita nantikan rahmat dan maghfirah daripada Allah, kita untuk berkenan maju memenuhkan saf-saf yang pertama saja, hati kita tidak berkenan. Padahal kalau seandainya kita sering datang, sering ke masjid, tentu hati kita lebih terbuka, hati kita lebih terpaut atau tercuit untuk kita berada di bagian saf-saf yang pertama. Kenapa? Sebab tadi itu dengan kita dalam rangka untuk menyambut tetamu kehormatan yang datang berkunjung. Betul ya Tuan Haji? Mata Tuan Haji tak berkedip tengok artis atau juga dengan siapa yang bibar-bibar itu, Justin Bieber, ataupun juga dengan siapa saja, Ricardo, Ronaldo, maka semuanya menyorot ke sana. Bukan setakat menyorot daripada jauh. Ada pagar di airport, kan ada pagar di besi. Itu batas kita untuk menunggu seseorang yang datang daripada luar. Mendekat kita kepada pagar tadi itu, supaya kita boleh bertatap muka dan boleh menyambutnya secara lebih hormat dan takzim. Nah sekarang, belayan kasih sayang daripada para malaikat yang menunggu di pintu-pintu kita masuk. Nabi kita bersabda semacam itu, malaikat catat. Semuanya menjadi tetamu kehormatan. Nah, problem yang berlaku macam mana? Saat ketika kita menjadi tetamu kehormatan Allah Jalla wa'ala, ternyata masih ada lagi yang di belakang, masih ada lagi yang tak berkenan masuk, masih ada lagi yang tidak menemukan saf-saf yang pertama, masih ada lagi yang terlambat. Jadi betapa kerdilnya Allah yang ketika kita membandingkan makhluk dengan penghormatan yang seperti itu, sedangkan daripada Allah lah segala-galanya. Jadi kalau kita melihat di negara-negara Arab, mereka akan tengok saf-saf yang masih kosong, mereka akan menemukan saf yang pertama terlebih dahulu. Jadi karena kita sering datang ke masjid, karena kita sering menjadi tetamunya Allah, maka dengan perkara tadi itu jadi sukati. Di mana ada ruang, di mana ada kosong, di mana ada tempat, kita akan penuhkan tempat tersebut. Kenapa? Sebab kita dalam rangka untuk menjadi tetamu kehormatannya Allah Jalla wa'ala, masing-masing akan menerima matikah, masing-masing akan menerima habuan, akan mendapatkan rahmah, maghfirah, sakinah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa haffat alaihimul malaikatu, melainkan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat, wa nazalat alaihimus sakinatu, melainkan sakinah, ketenangan hati, batin dan jiwa itu akan melimpah dan juga turun. Kemudian wa ghasyiyat alaihimur rahmatu, dan mereka akan diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Itu yang akan menyelimuti kita, itu yang akan menyelimuti kita, mereka yang akan menyertai kita, sebab kita menjadi tetamu kehormatan Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Itu perumpamaan yang sederhana seketika kita datang ke masjid pada tiap waktu. Tapi ada antara daripada golongan kita hanya datang ke masjidnya sekali seminggu. Kan golongan yang tadi itu tiap waktu, golongan yang kedua sekali seminggu. Ada yang lebih kurang sekali setahun, hari raya saja pergi ke masjid, hari raya saja sembahyang. Ada yang keempat disembahyangkan. Kalau tak mati tak bakalan tahu bangsa sembahyang. Nah, saya pula alhamdulillah mendapatkan penghormatan daripada makhluk. Ternyata yang jarang-jarang sekali kita mendapatkan kehormatan, karena kita tahu kali pertama nih bersalaman diri, kali pertama dengan kita menjadi tetamu, kali pertama dengan kita mendapatkan kehormatan. Mesti yang jarang-jarang tadi itu pun juga akan membuat persiapan yang sama. Kenapa? Karena sih tidak jawab tuh. Ini jarang-jarang sekali kita mendapatkan kehormatan yang seperti ini. Mestilah dengan yang lebih kemas, dengan yang lebih rapi, dengan yang lebih elok, dengan yang lebih harum, dengan yang lebih baik. Kenapa? Sebab kalau seandainya tiap hari mungkinlah barangkali kita tak ambil berat, tak berkira sangat. Tapi karena kita jarang-jarang sekali, jarang-jarang kita datang ke masjid, jarang-jarang kita berjamaah yang dengan jumlah bilangan ratusan ribu, bahkan
jutaan kalau kita di Mekah dan di Madinah, 5-6 ribuan kalau kita di sini. Layak dan patut kita tampil dengan pakaian yang serba putih, dengan pakaian yang serba kemas, dengan bau-bauan dan juga dengan wangi-wangian yang harum, sehingga seketika dengan kita dengan menyematkan ma'ani maklumat yang semacam itu atau hakikat-hakikat yang seperti itu di dalam benak hati kita, Allah Maha mengetahui dengan niat yang kita niatkan. Kenapa kita datang Allah? Kenapa kita duduk di depan? Kenapa kita mandi? Kenapa kita berpakaian kemas dan rapi? Kenapa kita dengan bau-bauan yang harum? Kalau yang sekecil atom pun daripada kebaikan itu akan Allah perlihatkan pada saja nanti pada hari kiamat. Bagaimana dengan niat yang mulia tadi itu seketika dengan kita datang di rumah Allah. Jadi terserah tergolong dalam kumpulan yang mana satu, apakah yang sembahyangnya tiap waktu di masjid, apakah yang sembahyangnya berjamaahnya hanya setakat sekali seminggu, atau juga sembahyangnya hanya sekali setahun dalam melaksanakan salat lebaran, atau juga yang sembahyangnya bukan lagi sembahyang tapi disembahyangkan dengan 4 kali takbir salat jenazah. Terserah dengan kumpulan yang mana satu, semuanya daripada kumpulan-kumpulan yang saya sebutkan tadi itu ada perbandingannya. Maka pada saat kita menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala untuk minggu-minggu yang akan datang dan juga untuk waktu-waktu yang akan datang, kemaskan pakaian. Kalau kita menghadap makhluk, kita akan mengenakan sampit dan songkok. Kenakanlah songkok kita pada waktu kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Jadi secara disepakati oleh ulama, sunnah kita berpakaian secara lebih kemas dan rapi kalau pada saat kita melaksanakan sembahyang di hadapan Allah. Sayyiduna Tabi'un dari radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki jubah yang harganya tidak kurang daripada 1000 dinar emas. Kalau dengan uang Malaysia, nilai jubah yang beliau miliki itu tidak kurang harganya daripada 800.000 RM. Itu hanya dipakai kalau pada sembahyang. Sembahyang sampai-sampai ada di antara daripada mereka, hadir jubah saya ini udah saya bawa masuk ke tandas. Itu tak bakalan dipakai nanti pada waktu sembahyang di hadapan Allah. Kenapa? Karena melihat azamah, jalalullah. Jadi melihat azamah, kebesaran dan keagungan Allah tadi itu rasa kurang sopan, rasa tidak layak. Kalau baju yang aku pakai pada saat aku masuk tandas, kalau baju yang aku pakai saat ketika aku bekerja dengan urusan kehidupan sehari-hari, itu juga dengan bajuku yang aku pakai saat ketika aku tampil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Makanya itu kalau kita perhatikan Sayyiduna Rasulullah SAW itu dalam keseharian beliau 2 menit tidak pernah lepas daripada wangi-wangian yang paling harum, yang paling kemas, yang paling rapi, yang paling baik, sehingga kerapian dan kekemasan daripada baginda Nabi tadi itu dapat dirasakan oleh semua orang. Kenapa? Sebab baginda Nabi senantiasa dan selalu dalam sepanjang hidup beliau, bukan hanya setakat pada detik-detik waktu tertentu saja, menjadi tetamunya Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah yang sepatah kata dalam 25 menit tadi itu besar maknanya, supaya kita dapat membedakan antara Khalik dengan makhluk, antara Sang Pencipta yang memberikan segala-galanya kepada kita dengan makhluk yang hanya berjasa untuk menyampaikan mu'atiqah, untuk menyampaikan SK surat kuasa, untuk menyampaikan satu pemberian anugerah yang belum tentu itu ditulis oleh orang yang memberikan. Sementara kalau dengan Allah Jalla wa'ala, anugerah daripada Allah, nikmat daripada Allah, rezeki daripada Allah, umur daripada Allah, kemudian dengan kesehatan daripada Allah, perlindungan, harapan hati kita bergantung pun juga kepada Allah. Jadi kita kalau sebagi semacam itu, ta'zim kita kepada Allah, ta'zim kita kepada rumah Allah, nanti dulu anak-anak berpakaian tak pantas anak masuk ke rumah Allah dengan pakaian yang anak pakai pada masa anak mandi lori. Tak layak anda pergi ke masjid dengan pakaian yang anda pakai pada waktu anda pergi ke dusun. Tak layak anda masuk ke rumah Allah pada saat dengan pakaian yang dipakai, pakaian yang kita pakai pada waktu kita datang dari kebun. Itu makna hakikat yang semacam itu senantiasa segar
dalam ingatan salafun soleh, bahkan mereka akan lebih rapi dan kemas, dan penampilan mereka akan lebih sopan dan hormat kalau pada saat kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Dengan kereta, Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan kita, kalau pada saat kita mendapat lambayan daripada sultan semacam itu pun kita sudah merasa seronok. Sementara kalau pada waktu kita di rumah Allah Jalla wa'ala, bukan hanya dengan lambayan daripada sultan, akan tapi dengan kita mendapatkan penghormatan dengan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau untuk menjadi tetamu manusia akan diklasifikasikan, akan dibeda-bedakan. Ini menteri, ini datu, ini datin, ini Tan Sri, ini siapa yang layak, orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Seperti kita tidak akan diperkenankan untuk datang ke istana untuk menjadi tetamu kepada raja-raja dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara. Allah berkenan untuk menerima kita semuanya, semacam manapun kita, bagaimanapun keadaan kita, besar rendah, tinggi rendah, besar kecil, tua muda, laki perempuan, semuanya boleh untuk menjadi tetamunya Allah. Allah yang terbuka dengan rahmahnya, Allah yang terbuka dengan maghfirahnya. Jangan sampai kita tidak melayakkan diri untuk kita bertemu dengan Sang Pencipta di baitin min buyutillah. Mudah-mudahan akan tersemat kuat tazkirah singkat kita tadi tuntut selama-lamanya. Jumat depan ambil pakaian yang serba putih. Kalau kita menjadi tetamu manusia secara jujur, menjadi tetamu Tuhanku, mesti kita akan ikut kalah yang diinginkan oleh mereka. Semuanya batik, semuanya hijau, semuanya biru. Nah, Allah inginkan yang menjadi tetamunya Allah berpakaian serba putih. Hadza wabillahi taufik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.